Bab 1821. Cepat singkirkan ular itu, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Seorang pembunuh menodongkan pistol pada Dewi, memperingatkannya dengan kejam. Segera turunkan pistol. Dewi mengangkat alis, menyerang balik dengan tenang, kalau tidak, bos kalian akan kehilangan nyawa. Kamu, Pembunuh itu belum sempat bicara, ular hijau kecil menggigit leher Pastorico. Pastorico kesakitan sampai berteriak histeris, wajahnya langsung menjadi sangat merah. Pembunuh itu segera meletakkan senjata dengan panik, tidak berani mengancam Dewi lagi. Sedangkan pembunuh yang lain kewalahan, tidak tahu harus berbuat apa. Kalau terjadi sesuatu padaku, kalian semua jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Pastorico masih angkuh, sudah kesakitan sampai seperti itu, masih bisa memperingatkan Dewi. Reno mengira Dewi adalah orang Lorenzo, segera membujuknya, kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Dia bukan orangku, aku tidak bisa mengaturnya. Lorenzo mengangkat tangan dengan tidak berdaya. Semua orang di luar adalah orang-orang Pastorico. Reno panik, langsung membujuk Dewi, kalau terjadi sesuatu padanya, semuanya akan celaka. Dewi mengerutkan kening, hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba Lorenzo bertepuk tangan, jendela terbuka, sekelompok pengawal masuk melalui jendela, semuanya menodongkan pistol pada orang-orangnya Pastorico. Gerakan mereka sangat cepat, para pembunuh langsung ditahan sebelum sempat bereaksi. Di saat yang sama, pintu ruangan terbuka, orang-orang keluarga Mor menerobos masuk, sedangkan orang-orang Pastorico sudah tumbang di lantai. Pastorico tercengang saat melihat kondisi tersebut, ternyata kamu sudah punya persiapan. Setiap orang harus selalu waspada. Lorenzo berkata dengan datar, kalau kamu berbicara baik-baik, aku juga akan berbicara baik-baik denganmu. Berhubung kamu mau bertindak, mana mungkin aku akan duduk diam dan menunggu mati. Reno, Pastorico hendak bicara, tapi malah kesakitan sampai tumbang di sofa. Kelihatannya aku yang sebagai perantara ini telah menjadi lelucon. Reno tersenyum pahit, berkata dengan sedikit memohon, masalah sudah menjadi seperti ini, aku hanya berharap, kalian jangan saling membunuh di tempatku, anggap saja memberiku muka. Pangeran Willy mengingatkan Lorenzo dengan pelan, sekarang kita masih berada di San Francisco. Ucapannya punya maksud yang mendalam, tapi beberapa tokoh penting mengerti bahwa Pastorico bukan hanya mewakili dirinya sendiri, di baliknya masih ada kekuatan yang tersembunyi. Orang-orang ini punya kekuatan di negara Maple. Kalau hari ini membunuh Pastorico di sini, takutnya mereka akan sulit untuk meninggalkan San Francisco. Reno, kamu juga sudah melihat sikap Pastorico. Lorenzo berkata dengan tenang, dia yang tidak menghormatiku, aku hanya melindungi diri sendiri, jadi ini adalah kesalahannya sendiri. Ya, aku setuju dengan hal ini. Reno terus mengangguk. Berhubung negosiasi gagal, kalau begitu, kelak harus mengandalkan kemampuan masing-masing, yang menang adalah raja, yang kalah adalah pecundang, tidak ada yang perlu dibahas lagi. Lorenzo berdiri, berbalik dan pergi. Tunggu, Reno segera berdiri, menunjuk kelar hijau kecil di leher Pastorico, ular ini. Dewi, Pangeran Willy melihat Dewi sambil mengerutkan kening. Rongrong, Dewi mengulurkan tangan, ular hijau kecil meluncur ke bawah, melata di karpet, naik ke tubuh Dewi, lalu melilit di pergelangan tangannya. Seperti sebuah gelang berwarna hijau zamrud. Pastorico, beberapa pembunuh segera maju dan memapah Pastorico, sekelompok yang lain menodongkan pistol pada Dewi. Dalam sekejap, pengawal keluarga Mor segera menodongkan pistol pada mereka, coba saja kalau berani menyentuh Tuan Dewi. Ini adalah Tuan Dewi kami, apa dia adalah orang yang bisa kamu singgung? Sonny menambahkan, sekarang, dalam hati para pengawal keluarga Mor, Dewi memiliki status yang sangat tinggi. Lorenzo sama sekali tidak perlu membuka mulut, mereka pasti akan melindunginya. Seumur hidup ini, aku paling tidak suka pada orang yang tidak tahu diri. Dewi mengembalikan ucapan Pastorico kepadanya, ingat, kelak jangan merendahkan siapapun. Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Bab 1822. Sekelompok orang itu langsung naik ke mobil dan pergi meninggalkan taman. Dewi secara alami naik ke mobil Lorenzo. Pangeran Willy yang berada di belakang berteriak, "The Tabib Dewi." Dewi menoleh dan melihatnya, Willy ingin mengatakan sesuatu, tapi segera mengubah perkataannya, jagalah dirimu dengan baik.
Pengobatan kakimu memerlukan sedikit waktu. Setelah menemukan cara pengobatan yang bagus, aku akan menghubungimu. Dewi tersenyum pada Pangeran Willy, lalu naik ke mobil. Pangeran Willy menarik pandangannya dengan tidak rela. Tanpa sengaja dia menyadari Lorenzo sedang menatapnya, maka buru-buru berpamitan, sampai jumpa. Sampai jumpa. Lorenzo merespons seadanya, lalu menutup jendela mobil. Rombongan mobil perlahan-lahan pergi. Dari kaca samping, Jasper melihat rombongan mobil Pangeran Willy, lalu berkata dengan serius, bawahan Pastorico tidak mengejar. Tapi, demi menghindari terjadi hal buruk, tadi aku mengingatkan Pangeran Willy agar mereka segera meninggalkan negara Maple. Lorenzo sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tuan, kapan kita pergi? Jasper bertanya dengan hati-hati. Cari dia. Lorenzo menoleh. Baik, Jasper tahu simpul di dalam hati Lorenzo. Sudah sekian tahun lamanya, dia terus ingin menemukan gadis itu. Tidak mudah sudah ada petunjuk, dia tidak mungkin menyerah dengan begitu mudah. Cari siapa? Dewi bertanya dengan penasaran, apa tabib dewa? Dia mengira Lorenzo masih fokus mencari tabib dewa. Kamu adalah tabib dewa kan? Tiba-tiba Lorenzo menatapnya, tatapan matanya sangat dalam dan rumit. Dewi tersentak, tertegun selama beberapa detik, lalu bertanya dengan bingung, siapa yang memberi tahumu? Kelihatannya benar. Lorenzo mengerutkan kening, kamu menyembunyikannya dengan baik. Tabib Dewi adalah tabib dewa. Jasper sangat terkejut, pantas saja saat pertama kali melihatmu, Robin terus menanyakan tentangmu. Aku bertanya padanya tentang tabib dewa, dia malah menghindari topik itu. Selain itu, Pangeran Willy juga sangat memperhatikanmu. Sebelumnya, aku masih mengira dia menyukaimu. Sekarang baru tahu ternyata kamu adalah tabib dewa. Kamu menyimpulkannya melalui hal-hal ini. Dewi bertanya sambil menaikkan alisnya. Tadi saat situasi genting, Willy memanggilmu 2 kali dengan panggilan lain. Lorenzo menambahkan, awalnya aku juga hanya menebak. Sekarang melihat reaksimu, itu membuktikan bahwa tebakanku benar. Aku bukan sengaja mau menyembunyikannya dari kalian, tapi sungguh tidak ingat. Dewi berkata terus terang, saat Willy mengenaliku dan menceritakan tentang masa lalu padaku, barulah aku tahu bahwa aku adalah tabib dewa. Benar-benar tidak sengaja menemukan orang yang dicari setelah sekian lama. Jasper sangat antusias, Tuan pun bisa terselamatkan. Bukankah kalian tidak mempercayai kemampuan medisku? Dewi berkata dengan dingin, masih mengusirku. Salah paham, itu salah paham. Jasper buru-buru menjelaskan, aku yang tidak bisa melihat orang hebat. Sudahlah, jangan membicarakan hal itu lagi. Dewi mengibaskan tangannya, bicarakan masalah biaya pengobatan saja. Sekarang statusku sudah berbeda, bukankah seharusnya bayarannya dinaikkan sedikit? Itu. Jasper menatap Lorenzo dengan canggung. Kamu sudah minta 200 miliar dolar, masih tidak cukup. Lorenzo mengerutkan keningnya, jangan terlalu tamak. Kalau hari ini aku tidak menyelamatkanmu, takutnya. Meskipun kamu tidak membantu, sejak awal aku juga sudah punya persiapan. Lorenzo memotong perkataannya, lalu berkata dengan datar, sebaliknya, aku yang ingin bertanya padamu. Kenapa ular hijau kecil milikku bisa ada padamu? Ia bersembunyi di dalam kopermu, lalu ketahuan olehku. Dewi berkata dengan bangga, aku hanya bermain sebentar dengannya, lalu ia masuk ke dalam sakuku dengan patuh. Racun dari ular hijau kecil ini sangat kuat. Kamu malah tidak takut padanya. Jasper sangat penasaran, selain itu, kenapa ia bisa menuruti perintahmu? Secara natural, aku memiliki kemampuan untuk menjinakkan binatang. Bab 1823. Lorenzo menatap Dewi dengan tatapan mata yang tumit dan dalam, berhubung kemampuan medismu begitu tinggi, seharusnya sejak awal luka di wajahmu sudah sembuhkan. Kenapa masih memakai masker? Dewi juga bukan tipe orang lemah, dia berkata dengan berani, kamu juga tahu, banyak orang yang mencariku. Kalau setiap orang mengetahui wajahku, maka keberadaanku akan terungkap. Bukankah itu berbahaya? Tabib Dewi, kekhawatiranmu bukan tidak berlogika, tapi kami bukan orang biasa, tidak mungkin membocorkan privasimu. Jasper buru-buru menjelaskan, itu belum tentu. Dewi menatap dengan kesal, intinya, harus selalu waspada. Anggap saja perkataanmu masuk akal. Lorenzo menerima penjelasan ini. Bagaimanapun,
dia juga melihat bahwa tabib dewa ini bukan hanya memiliki kemampuan medis yang luar biasa hebat dan begitu banyak keterampilan level atas, tapi temperamennya juga sangat buruk. Secara pribadi, dia pasti sudah menyinggung begitu banyak orang. Bahkan dirinya sendiri pernah berpikir, setelah racun di tubuhnya sudah dinetralkan, dia mau langsung membereskan wanita ini. Jadi, setelah menghadapi begitu banyak musuh, bagaimana mungkin wanita ini membiarkan orang lain melihat wajah aslinya? Berhubung kamu sudah menemukanku, kenapa masih tidak pergi lebih awal? Dewi bertanya dengan penasaran. Pastorico digigit oleh ular hijau, takutnya kondisinya sudah sekarat. Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Aku masih mau mencari satu orang lagi. Dengan ringan Lorenzo menggosok kalung salib dari emas hitam yang tergantung di depan dadanya. Hari ini aku menyelamatkanmu, bukankah seharusnya kamu memberiku hadiah? Tatapan mata Dewi tertuju pada kalung itu, dirinya tidak ada niat untuk bertanya siapa yang Lorenzo cari. Apa yang kamu inginkan? Meskipun Lorenzo merasa wanita ini sedikit tamak, tetapi bagaimanapun hari ini dia memang menyelamatkannya. Jika mengikuti rencana, dirinya pasti harus terkena beberapa buah tembakan. Aku mau ini. Dewi menunjuk dada Lorenzo. Lorenzo mengerutkan keningnya, sambil memelototinya dengan tatapan mata yang begitu rumit hingga tak dapat diungkapkan. Tatapan mata ini ada kewaspadaan, kemarahan, sedikit rasa menahan diri, juga kebencian dan sikap meremehkan. Kenapa? Apa tidak boleh? Dewi merasa bingung, mungkinkah pria ini mengetahui asal-usul kalung ini? Tabib Dewi. Jasper buru-buru menarik Dewi, lalu menasihati dengan panik, kamu boleh menginginkan apapun, tapi tidak boleh mengincar tuan kami. Hah? Dewi tercengang mendengarnya. Tuan kami sangat terhormat, kenapa kamu berani sekali berharap ingin mendapatkannya? Kamu tidak cocok. Jasper berkata dengan maksud terselubung, ia sungguh tidak bisa mengutarakan perkataan yang lebih enak didengar. Pada saat ini, Dewi mengerti, mereka mengira dirinya menginginkan Lorenzo. Namun, yang dia inginkan adalah kalung itu. Tubuhnya juga tidak bisa. Jasper menariknya ke samping, lalu berkata dengan panik, sudah, jangan ungkit hal ini lagi. Tuan kami sudah menjaga tubuhnya sekian tahun, sangat peduli terhadap hal semacam itu. Dia bukan orang yang sembarangan. Dewi tak bisa berkata-kata, sebenarnya mereka menganggap dirinya sebagai orang seperti apa. Sepertinya dia adalah orang mesum yang tidak tahu malu, terus mengincar ketampanan Lorenzo. Tidak disangka, mereka juga mengira dirinya menginginkan tubuh pria itu. Tidak tahu malu. Lorenzo juga berpikir seperti itu, ia menatap Dewi dengan kesal. Aku, Tabib Dewi, salah, Tabib Dewa. Jeff juga ikut menasihati. Ada begitu banyak pengawal pria di keluarga Moore, semuanya memiliki tinggi badan di atas 180 cm, bertubuh kuat dan kekar. Mengenai wajah, setiap orang memiliki karakteristik masing-masing. Aku bisa memanggil mereka kemari. Kamu bisa memilihnya. Benar, benar. Jasper mengangguk. Berulang kali, setuju dengan ide bagus ini, asalkan tidak mengincar tuan kami, terserah mau memilih siapa. Selesai bicara, dia juga mendorong Sonny, misalnya Sonny, baru berusia 19 tahun, muda dan tampan, pertimbangkanlah. Tabib Dewi. Sonny melirik Dewi sekilas, lalu buru-buru menundukkan kepala dengan wajah tersipu malu. Bab 1824. Dewi sungguh tak bisa berkata-kata, sebenarnya apa yang dia lakukan sehingga mereka berpikir bahwa dirinya adalah wanita mesum. Mengira dia mengincar ketampanan Lorenzo, sekarang masih menyodorkan Sonny sebagai barang persembahan. Tabib Dewi, kalau masih tidak puas, nanti aku akan panggil yang lainnya agar kamu bisa memilihnya. Jeff sangat ramah, harus menyelesaikan masalah demi Lorenzo. Tidak perlu. Ekspresi Dewi menjadi gelap, lalu dia berkata dengan dingin, aku menginginkan tuan kalian, tidak menginginkan yang lain. Lagi pula, mereka sudah menganggap dirinya sebagai wanita mesum, dia pun menerima tuduhan itu. Jika tidak, bukankah dia dituduh dengan sia-sia? Semua orang tercengang, sambil menatapnya dengan terkejut, ia sungguh wanita yang aneh, begitu mesum secara terang-terangan, sangat berani, berbuat sesuka hati, serta melakukan berbagai macam hal buruk. Kamu, Lorenzo sangat emosi hingga wajahnya memerah. Tabib Dewi, tuan kami menyukai orang lain. Buah yang diambil secara paksa, rasanya tidak akan manis.
Jasper tidak tahu harus menangis atau tertawa. Aku tidak peduli dia manis atau tidak, aku tetap ingin mendapatkannya. Melihat Lorenzo sangat marah, dalam hati Dewi sangat senang, maka dia masih mengulurkan tangan untuk memegang dagu pria itu. Siapa suruh kamu begitu tampan? Enyahlah. Lorenzo menepis tangan Dewi, lalu memelototinya dengan kesal. Kalau kamu berani menyentuhku lagi, aku akan memotong tanganmu. Menggunakan sebelah tanganku untuk diganti dengan nyawamu, itu sungguh layak. Dewi bukan hanya tidak marah, tetapi malah menatap Lorenzo sambil tersenyum. Perkataan ini sangat mudah dimengerti. Jika memotong tangannya, maka tidak ada orang yang bisa menetralkan racun di dalam tubuh Lorenzo. Karena itu, dia berkata sebelah tangan diganti dengan nyawa. Kamu, bersabarlah. Emosi Lorenzo hampir meledak. Dewi berkata dengan masih tersenyum ceria, bersabarlah sampai racun itu dinetralkan. Tidak, meskipun racun itu sudah dinetralkan, kamu tetap tidak boleh berbuat apa-apa padaku. Apabila kelak penyakitmu kambuh lagi, harus bagaimana? Kamu masih perlu datang meminta bantuanku lagi. Pengawal, Lorenzo sungguh tidak tahan terhadapnya, tutup mulutnya. Jasper dan Jeff saling memandang, tidak berani bergerak. Tuan, Sonny ingin memohon pada Lorenzo, tetapi dia menarik kembali perkataannya. Sudahlah, aku tidak akan bicara lagi. Dewi segera menutup mulut, serta membuat gerakan tangan tanda menyerah. Orang yang cerdas bisa melihat situasi, dirinya sangat memahami prinsip ini. Lorenzo memberikan peringatan sambil menunjuk-nunjuk Dewi, lalu bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sekarang tubuhnya masih sangat tidak nyaman, wanita ini juga masih terus ribut. Dia tidak bisa menang adu mulut dengan wanita ini, juga tidak bisa menang membuat lelucon dengannya, maka hanya bisa menggunakan cara keras. Dewi mengetahui sifat Lorenzo, ia tidak menggunakan cara keras untuk menghadapinya, mengaku kalah. Tampaknya sepertinya pria itu menang, tapi pemenang yang sesungguhnya adalah dirinya. Dewi menekannya dengan erat, tapi dia malah tidak tahu. Perjalanan pulang sangat jauh, membutuhkan waktu 3 jam dengan mobil. Kondisi Lorenzo sangat buruk, mulai demam terus-menerus. Jasper meminta Dewi untuk segera mencari cara. Dewi menyentuh dahi Lorenzo, sekarang obat-obat ini sudah tidak mempan lagi. Harus kembali ke villa, secepatnya meneliti cara pengobatan baru. Tapi, sekarang Tuan sangat menderita, apa tidak ada obat pereda sakit? Jasper bertanya dengan panik. Tidak ada, Dewi berkata dengan nada datar, dia tidak akan mati, jangan khawatir. Kamu, Jeff sangat emosi hingga wajahnya memerah, tabib Dewi, kamu keterlaluan. Kalau begitu, biar kamu saja. Dewi mengangkat kedua tangannya, tanda menyerah. Kamu, Jeff dibuat tak bisa berkata-kata oleh perkataan itu. Sudahlah, jangan bertengkar, biarkan Tuan tenang. Jasper buru-buru mendesak sopir untuk mengemudi lebih cepat. Mobil melaju ke atas gunung dengan menambah kecepatan. Demi menghemat waktu, Jasper menyuruh orang untuk pergi ke ruang penelitian terlebih dahulu, lalu mencari ular yang menggigit Lorenzo. Kelly berhati-hati mengompres Lorenzo dengan es untuk menurunkan panas. Lorenzo menjadi setengah sadar karena demam, dia pun menggumamkan sebuah nama, Wiwi, perasaan yang rumit muncul di hatinya. Bab 1825. Saat kembali ke atas gunung, Dewi segera mengambil darah ular beracun itu untuk diperiksa, lalu meneliti cara pengobatan baru. Jasper terus menjaga Lorenzo. Jeff masih mendesaknya beberapa kali, sangat panik hingga seperti cacing kepanasan. Pada pukul 2 subuh, akhirnya Dewi sudah membuat obat baru. Dia segera menerapkannya pada Lorenzo, termasuk obat oles. Setelah segalanya selesai diurus, Dewi sudah sangat kelelahan. Dia pun berpesan, bersihkan tubuhnya, lalu ganti bajunya. Selesai bicara, Dewi pun bersiap kembali ke kamar. Tabib Dewi, kamu tidak boleh pergi. Jeff buru-buru menahannya, bagaimana jika Tuan kembali demam? Aku akan kembali lagi setelah mandi. Dewi sedikit lelah, malam ini adalah waktu penentuan, aku akan berjaga di sini. Kalian siapkanlah selimut untukku di sofa. Baik, baik, akan segera disiapkan. Jeff mengangguk berulang kali. Dewi kembali ke kamar untuk mandi. Namun, luka di bagian kepalanya terasa sakit lagi. Dia tahu bahwa dirinya tidak bisa tinggal terlalu lama lagi. Dia harus secepatnya menyembuhkan Lorenzo, lalu pergi dengan membawa uang. Namun, setiap kali bermimpi,
Pria itu selalu menyebut nama Wiwi. Sebenarnya, siapa itu? Mengapa begitu mendengar nama itu? Ada sebuah perasaan aneh di hatinya. Sakit. Semakin lama semakin sakit. Dewi memegang bagian belakang kepalanya, berusaha untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Setelah beres-beres dan berganti pakaian santai, dia pun pergi ke kamar sebelah. Tabib Dewi. Jasper segera menyapanya, "Tuan masih demam tinggi, tidak turun sedikit pun. Baru lewat setengah jam, jangan panik." Dewi menguap, lalu berbaring dengan malas di sofa, "Aku mau tidur sebentar. Setelah 1 jam, jika suhu tubuhnya masih belum turun bangunkan aku lagi. Kamu bisa tidur di kondisi seperti ini." Melihat banyak orang yang memenuhi kamar, serta lampu yang terang benderang, Jasper pun mengerutkan kening. Namun, Dewi malah memeluk bantal, berbalik badan dan menghadap sofa, lalu mulai mendengkur dalam sekejap. "Aku sungguh kagum padanya," Jeff mendesah sambil menggelengkan kepala. "Matikan lampu utama," pesan Jasper. Pelayan segera mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu tembok. Cahaya di dalam kamar menjadi redup, semakin cocok untuk tidur. Jasper menyuruh yang lain mundur, hanya menyisakan 2 perawat. Dia dan Jeff berjaga dengan tenang di samping. 1 jam berlalu sangat cepat. Kelly mengukur suhu tubuh Lorenzo, lalu berkata dengan antusias, "Suhunya sudah turun, dari 39 derajat menjadi 38 derajat Celcius. Masih demam." Jeff mengerutkan keningnya, lalu segera membangunkan Dewi, "Tabib Dewi, Tabib Dewi." Dewi bertanya dengan setengah sadar, "Kenapa? Suhu badannya tidak turun." "Sudah turun, tapi masih demam. Sekarang 38 derajat Celcius," kata Jeff. "Baguslah kalau begitu, lanjut awasi." Dewi berbalik badan dan lanjut tidur. 1 jam berlalu lagi, Kelly sekali lagi mengukur suhu tubuh Lorenzo. Akhirnya suhu tubuhnya sudah kembali normal, dia pun sangat gembira, "Sudah turun, demam Tuan sudah turun." Jeff dan Jasper menghampiri dan memeriksa, benar saja, sekarang suhu badannya 36,3 derajat Celcius, sudah normal. "Baguslah." Kedua orang itu luar biasa gembira. Demamnya sudah turun. Pada saat ini, terdengar suara Dewi. Dia bangun dan berjalan mendekat, sambil menggosok matanya dan menguap. Lalu, dia menyentuh dahi Lorenzo, "Ya, bagus. Kalau begitu, kami juga akan berjaga." Jeff tidak tenang, pengawasan tidak boleh kendur pada saat genting. "Benar." Jasper mengangguk, "Kelly, kamu pergilah istirahat." "Baik Kak Jasper." Kelly menunduk, lalu pergi. Dia sudah berjaga selama beberapa hari, memang sangat lelah. "Kalian berdua pergilah ke ruang kerja kecil itu, jangan menunggu di sini, seperti dewa pintu saja." Dewi kembali berbaring di sofa, "Aku hanya memejamkan mata sebentar, nanti akan mengukur suhu tubuhnya." channel